Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu soal. إلى رجائك
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا ويفسح الله إذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. Al-Mukarramun wal-Mukarramun, para guru, para muallimin, para sepuh, khusus yang sama-sama terhormati Ketua Yayasan Taqwa Jago Sirah, guru kita, orang tua kita, para bapak, Kiai Haji Fudoli, sama-sama kita hormati yang guru kita, para bapak, Tasbih, Rahmatullah, para manusia, Bapak Haji Nahrawi, serta seluruh para sajidah lainnya, para hujan, para tokoh masyarakat, dan seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan duduknya kita di tempat yang mulia ini bersama guru kita, bersama orang-orang soleh. Ya, mudah-mudahan kita semua mendapat kelimpahan dan cucuran rahmat, maghfirah, inayah serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid daril amin. Kita masuk bab yang baru, bab fadlil ju'i, bab keutamaan lapar, wa khusyunatil 'aishi, dan kesulitan hidup, wal iktisari 'alal qalili, dan cukup atas sedikit saja, minal ma'kuli, ya dari makanan, wal mashrubi, dari minum, dari makan dan minum, wal malbusi, dan berpakaian, wa ghairiha, dan selainnya, ya min khususin nafsi, dari ketentuan-ketentuan jiwa atau badan, wa tarki syahawati, ya dan meninggalkan syahwat. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa 'amila shalihan fa ulaika yadkhuluna jannata wa la yuzlamuna syai'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa khalafa min ba'dihim, maka digantikan dari setelah mereka, khalfun, pengganti, adha'us sholata, di mana mereka menyia-nyiakan salat, wattaba'us syahawati, dan mereka mengikuti syahwat, fasawfa yalqawna ghayya, maka kelak mereka akan menemui kesesatan, illa man taba, kecuali orang-orang yang bertaubat, wa amana, dan orang-orang yang beriman, wa amila shalihan, dan orang-orang yang beramal saleh, fa ulaika, maka bermula mereka, yadkhuluna al-jannah, masuk ke dalam surga, wa la yuzlamuna syai'an, dan tidak sedikit pun mereka dizalimi. Ayat yang pertama ini menjelaskan tentang bahwasanya, ya, nanti generasi itu terus berganti. Artinya, ya, bahwa ya tidak ada generasi yang abadi, dan tentunya dari satu generasi ke generasi yang berikutnya
Nabi Ibrahim, ya, di mana saat itu pembangunan Ka'bah, kemudian apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim, tapi kemudian ya, lambat laun generasi berikutnya mulailah terjadinya penyimpangan sehingga diteruskan kembali oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana mereka bertawaf ya sudah menyimpang, tidak lagi menyembah Allah tapi menyembah berhala, dan mereka juga tidak lagi menutup aurat mereka, tapi mereka lakukan bertawaf ya dalam keadaan telanjang. Tetapi meskipun demikian, ya ada juga nanti orang-orang yang selamat, dari orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang beramal soleh. Sehingga mereka nanti tentunya dengan keimanan dan amal soleh mereka akan dimasukkan ke dalam surga, dan janji Allah yang tidak pernah merasakan lapar oleh keluarga Nabi Muhammad SAW mengirim dari roti gandum yauma idin mutatabi'aini, dalam 2 hari berdua. Fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, masyarakat ala Muhammadin, tidak pernah merasakan lapar oleh keluarga Nabi Muhammad mundu qadimal Madinah, sejak Nabi Muhammad datang ke Madinah, min tu'amil durri, dari memakan gandum. Salat kalayalin, selama 3 hari berturut-turut, salat kalayalin cibaan, selama 3 hari berturut-turut, hatta kubilo, hingga Rasul yang wafat. Jadi di sini yang perlu ya dipahami adalah bahwa ya Rasul ini tidak hanya dirinya yang merasakan lapar, ya, tetapi juga keluarganya, baik itu istrinya maupun anak-anaknya. Makanya Fatimah itu pernah mengeluh kepada ayahnya bahwa 3 hari kena makanan, kalaupun kena makanan sangat terbatas. Tetapi kata Rasulullah SAW bahwa aku, jika engkau ya Fatimah belum makan 3 hari, aku belum makan 4 hari. Terbayang di kita, kok bisa hidup? Kok bisa apa? Bisa hidup. Orang itu tetap bisa bertahan hidup, ya, kecuali kalau dia nggak minum. Ya kalau makan orang seminggu, ya, bahkan sebulan pun dia nggak makan, belum tentu apa? Belum tentu nanti. Yang penting dia minum, begitu. Yang penting dia apa? Ya, dia minum. Ya beda kalau seandainya orang tidak minum. Jadi kalau seandainya ada di antara kita yang sehari 2 hari belum makan, apakah mati? Belum tentu mati. Makanya ada sebuah candaan. Ini candanya. Andaikan di dunia ini tidak ada lagi makanan yang bisa dimakan kecuali hanya air putih saja umpamanya, hanya air saja yang bisa diminum, maka ketahuilah orang yang paling gemuk yang bakal mati belakangan. Kenapa orang yang paling gemuk mati belakangan? Dia cadangan energinya paling apa? Paling banyak, gemuk badannya paling banyak, cadangan energinya paling apa? Paling banyak. Gimana? Lemak. Jadi lemak di badan itu cadangan apa? Ya cadangan energi begitu. Jadi jangan dipikir aduh saya lemas banget, padahal badan apa? Ada badan gemuk. Ya. Nah justru yang badannya gemuk itu cadangan energinya paling banyak. Jadi gak usah takut yang umurnya paling panjang itu apa? Yang badannya gemuk kalau di dunia ini tiba-tiba kagak ada apa? Yang ada makanan. Tapi kok kenapa yang gemuk itu kadang mudah lapar? Karena dibiasakan. Dibiasakan. Nah, Nabi para jamaah sekalian, bahkan Sayyidah Aisyah dalam riwayat yang lain mengatakan, aku malu kalau makan sampai kenyang. Kenapa? Karena aku
madu asli berarti. Jadi kita ngamuk berarti kagak kan? Madu asli gitu ya. Ya, jadi madunya madu asli. Makanya banyak madu yang kemudian dicampur oleh gula merah. Ya, kok saya minum madu tambah sakit? Ya itu orang makan gula merah gitu kan. Madunya ada sedikit cuma dicampur gula merah. Ya, cari madu yang asli. Nanti di waktu duha, di waktu duha apa yang Nabi makan? Nabi makan itu kalau di waktu duha apa dia? Nabi itu makan cuka. Makan apa? Ya kayak cuka, kemudian kurma, makan kurma. Nabi itu kalau pagi buat di waktu duha makan kurma. Berapa banyak kurma yang Nabi makan? Ganjil 7 butir kurma. Makanya kan pernah Nabi diracuni. Kenapa kok Nabi itu tidak mandi? Salah satunya dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa Nabi itu makan kurma dan kurma itu mampu menetralisir racun. Maka kurma. Nah, lagi-lagi cari kurma yang bagus. Nabi itu kan sukanya kurma apa? Ya kurma anjwa. Makanya kurmanya lembut, ya. Terus juga kemudian teksturnya juga enggak begitu manis, begitu ya. Ada apa kurma yang kemudian juga manis itu karena memang sudah direndam gula begitu ya. Makanya cari kurma yang bagus. Nah, nanti di siang hari Nabi makan cuka. Kalau pagi tadi Nabi makan kurma. Nanti di siang hari Nabi makan cuka. Ya cuka apa? Sama apa? Ya sama roti gandum. Nanti kemudian di malam hari Nabi makan apa? Nabi makan sayuran. Berarti Nabi jarang makan daging ya. Ya, Nabi dalam beberapa riwayat ya tidak setiap hari ketemu daging. Jadi Pak Ustaz, kalau begitu saya jangan sering-sering makan daging. Bukan. Kalau mau makan daging silakan. Tapi kalaupun kita tidak setiap hari makan daging, ketahuilah bahwa Nabi pun juga tidak setiap hari ketemu apa? Ya ketemu daging, ya. Jadi pada intinya para jamaah sekalian, kalau kita makan mau pakai daging boleh, tempe, tahu, ayam boleh, terserah apapun, intinya satu jangan berlebihan, jangan sampai perut kita kekenyangan. Ada sebuah persoalan. Pak Ustaz, ya saya itu kalau di tempat acara ya atau di rumah atau kadang-kadang kita bilang sama anak kita makan ini, kita lagi kumpul makan bareng, mau makan dikit banget, habisin mubazir. Di sini terjadi dua dilematis. Ini juga dijelaskan di dalam kitab Ihadatul Talibin. Apa dua dilematisnya? Satu, kalau kita memaksakan untuk menghabiskan apa yang terjadi kekenyangan. Sedangkan kekenyangan ya itu sesuatu yang tidak dianjurkan oleh Nabi. Kemudian yang kedua, kalau kita tidak habiskan jatuhnya mubazir. Waduh, bingung itu. Ini bagaimana nih kira-kira menyikapi hal ini? Maka para jamaah sekalian, yang pertama kali harus dipahami apa yang dimaksud dengan mubazir. Yang dimaksud dengan mubazir adalah ketika kita makan, habis itu kita buang ke pinggir jalan. Itu namanya mubazir. Tapi kalau kita lagi makan, masih ada sisanya kita simpan. Kita makan siang nih, wah masih banyak nih sisanya, dan kita simpan buat makan nanti malam. Itu nggak mubazir. Ya kita makan, kemudian ada sisanya kita panggil murid kita, tolong ini habiskan punya guru. Itu tidak mubazir. Kenapa? Karena tidak terbuang. Ya, makanya kalau misalnya kita makan itu usahakan jangan apa? Banyak-banyak. Jangan kebanyakan supaya nanti makanan yang lain tetap bisa dimakan oleh orang lain. Jadi kalau saya kita makan sudah banyak, jangan dipaksakan mubazir. Padahal bisa jadi sisa-sisa makanan kita masih banyak orang yang ingin mencicipi makanan tersebut.
Ada banyak. Senin, Kamis puasa, ayam Maulid puasa. Nanti kalau ada sunat-sunat puasa seperti bulan Syawal puasa 6 hari puasa ya. Bukan kalau orang dulu itu puasanya sampai 3 bulan. Rajab, Sya'ban sampai apa? Sampai Ramadan. Jika sanggup silakan. Tapi kalau nggak sanggup ya silakan tadi puasa Senin, Kamis atau puasanya seperti puasa Nabi Daud hari ini puasa besok enggak, hari ini puasa besok apa? Besok enggak. Itu salah satu cara ya kita melampaukan diri memasukkan makanan ke dalam tubuh ya efeknya kembali kepada kesehatan apa? Ya kesehatan kita semua. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan lanjut lagi pada pertemuan berikutnya di momentum Maulid insyaallah kalau nggak salah tanggal 21 September 2024 pagi. Mudah-mudahan kita semua bisa hadir kembali ya, sehat semuanya ya. Allah panjangkan umur kita fi ta'atillah wa ta'at Rasul. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam malam dan jumpa lagi buat jemaah masjid. Baru saja selesai kita melaksanakan pengajian bulanan yang langsung diisi oleh guru kita Bapak Haji Muhammad Rahman. Semoga ilmunya bermanfaat buat kita semua.